Dari situ saya sadar. Dari situ saya mengerti. Saat ini Tuhan benar-benar menegur saya dengan keras. Dan dari hari kelima, saya mulai bersyukur dengan keadaan yang saya terima. Dengan kaki patah, dengan vonis kanker getah benih saya bilang sama Tuhan, ya udahlah Tuhan, saya akui saya kalah. Saya tahu selama ini kehidupan saya ini banyak nggak benernya. Ya wes tak terima yang pantum. Jadi di hari kelima itu saya benar-benar hanya mengucapkan rasa syukur atas kesempatan ini, atas teguran ini pada saya. Karena dengan adanya kaki saya yang patah, ternyata Tuhan ingin bilang, iki lo Yun, masih ada penyakit lain Yun, selain kakimu patah, kamu itu punya kanker getah benih, di mana sudah stadium gawat. Dari situ saya bersyukurnya kenapa? Untung saya kecelakaan. Seandainya saya nggak kecelakaan, kan saya nggak mungkin tahu kalau saya itu punya kanker getah benih, Mbak. Saya tuh nggak percaya kalau saya itu punya kanker getah benih. Kenapa? Karena setiap 6 bulan sekali itu saya itu donor darah. 8 bulan sekali itu saya donor darah. Nggak mungkin dong saya itu punya getah benih, itu nggak mungkin. Dalam logika itu nggak masuk menurut pendapat saya. Tapi ternyata Tuhan benar-benar tegur saya. Dari situ Mbak, saya tuh benar drop sujud syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kamu sudah mematahkan kakiku. Dengan begini saya tahu bahwa saya itu kurang bersyukur. Ternyata Tuhan itu masih sayang sama aku. Karena itu aku dikasih kaki patah dan divonis kanker getah benih. Dan kaki saya yang patah tidak bisa dioperasi sebelum getah benih. Getah benih nggak bisa dioperasi sebelum kaki patah. Nah, kan bingung dokternya. Saya apalagi lebih bingung lagi. Saya tidak tahu tentang semua ini. Akhirnya dokter memutuskan untuk operasi kaki saya. Jadi saya 2 bulan total ada di rumah sakit, Mbak. Saya itu total 2 bulan di rumah sakit, nggak pulang-pulang ke rumah sakit. Saya itu pulang cuman 3 hari, terus habis itu saya drop lagi. Jadi sampai saya sempat koma 1 hari, gimana rasanya di negeri orang koma. Nggak ada siapapun yang besuk kita. Nggak ada siapapun yang tahu. Dan posisi saya kan janda, otomatis saya tidak ingin memberitahu siapapun keluarga saya. Rasa syukur itu benar-benar saya dapatkan setelah dapat musibah. Kenapa hari ini saya lebih suka berbagi dengan kalian? Jangan sampai kalian itu ditegur Tuhan baru bersyukur. Jangan sampai kita itu berakhir sudah habis masanya baru kita tahu dan menyesal. Saya tidak ingin itu terjadi pada kalian. Kali itu saya selalu bilang, kalau punya harta sedikit sedekahkan. Untuk membersihkan hati kita. Kalau punya waktu sedikit, bantu orang. Nah, itu tujuan saya. Jangan mudah emosi, jangan mudah terpancing, ben gak kena kanker. Karena kanker itu juga kan dari energi kita yang jelek, dari hati kita yang jelek, tumbuhlah kanker. Itu prinsip saya ya. Karena itu saya mencoba semampu mungkin, mencoba semaksimal mungkin untuk bersabar. Siapa sih Mbak yang suka dimarahin? Siapa sih yang suka dimaki? Saya tahu perasaan Anda. Karena itu saya menerima kalian curhat, saya menerima perasaan kalian, saya menerima emosi kalian. Karena saya tahu, saat kita bisa meluahkan emosi kita, bukan kita membuka aib. Karena di situ tidak ada namanya siapapun ya. Jadi kita ikut lego, ben gak jadi penyakit di hati. Dari situ kita belajar, oh ternyata di dunia ini ada yang seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Begitu juga dengan saya dan Anda. Jangan sampai ditegur Tuhan baru kita itu tobat. Benar tidak? Jadi kesabaran saya ini saya peroleh setelah saya ditegur Tuhan. Jadi jangan sampai sampean dan Anda punya masa lalu yang sama dengan saya. Saya tidak ingin kejadian yang menimpa saya itu terjadi pada kalian semua. Buat semua orang yang punya rasa iri, dengki atas orang lain, hilangkan Mbak. Daripada punya penyakit. Karena sudah punya penyakit diobatin angel. Sampai sekarang pun sampai itu saya itu masih dalam minum obat, masih tetap minum obat terus-terusan. Jadi saya itu masih dalam posisi ini masih minum obat terus-terusan. Jadi saya minta maaf. Hah? Chung cả nữa mà. Ya, mecut ke buku Pak. Jadi saya bilang sama kalian kesabaran itu jangan sampai
Tuhan menegur kita, baru kita sadar. Jadi menurut pendapat saya, kesabaran harus lebih, kekuatan harus lebih, bersyukurnya harus lebih. Karena syukur dulu baru datang kebahagiaan. Dari sini saya belajar, saya bersyukur dan bersyukur saat saya punya masalah. Masalah adalah berkat bagi saya. Kalau saya tidak ada masalah hari itu, mungkin saya tidak mendapatkan berkat hari ini. Jadi kalau saya waktu itu nggak kecelakaan, saya tidak tahu saya kalau kena kanker getah benih. Jadi ini berkat Tuhan yang selalu mengalir atas kita semua. Jadi saat ditegur Tuhan itu, ojo merasa bahwa kamu sedang dijatuhkan. Saat kamu dapat majikan elek, jangan berpikir bahwa Tuhan itu nggak adil. Tidak. Tuhan itu sedang memberikan ujian matematika, fisika pada kita. Ujian kehidupan itu macam-macam, Mbak. Bisa berbentuk keuangan, bisa berbentuk kesehatan, bisa berbentuk penyakit. Jadi ujian Tuhan itu dahsyat sekali. Kalau kita bisa melampauinya, kita benar-benar akan diangkat lebih tinggi lagi. Saya percaya dengan itu. Karena Tuhan memberikan yang terbaik. Dan hitung-hitungannya Tuhan itu nggak masuk di akal. Saya pribadi bilang saya tidak masuk di akal. Karena kalau 1 tambah 1 itu 2, kalau menurut Tuhan 1 tambah 1 itu 500.000, 1 miliar. Bukan tidak mungkin. Dan saya itu percaya, saya itu selalu bilang, saya percaya dengan apa yang diberikan Tuhan. Karena saat kita percaya, mukjizat itu pasti mengalir atas kita. Begitu juga dengan YouTube saya. YouTube saya dari awal saya bilang tujuannya adalah untuk berbagi. Saya itu tidak ada tujuan untuk keuangnya. Saya itu tidak pernah menyangka uangnya itu akan banyak. Padahal Mas Sandro itu tiap hari dulu ya masih kaki saya patah pincang-pincang itu selalu ngomong, Miss Yuni berbagi dong ilmunya, Miss Yuni berbagi dong ilmunya. Saya bilang tujuan saya bukan di uang. Tapi Mas Sandro selalu bilang, bukan di uangnya Miss Yuni. Kita itu berbicara tentang kemanusiaannya, tentang ilmunya kita bagikan. Kalau uangnya itu kan bonus. Mas Sandro itu meyakinkan saya sampai pada akhirnya saya baru mau aktif lagi di YouTube gitu. Bayangkan di YouTube saya dari 2012 ya. Baru sekarang booming, bahkan ada yang mereview hasil pendapatan saya. Loh, malah saya sendiri tidak tahu pendapatan saya berapa. Oh, ya apa? Sakti Mandraguna kan. Lalu sekali lagi kalau masalah review-review itu saya berterima kasih sekali pada kalian. Tanpa kalian nonton YouTube saya pun bukan siapa-siapa lagi gitu loh. Karena kalianlah orang-orang hebat di belakang saya. Kalianlah orang-orang yang mendukung saya. Kalianlah yang membutuhkan informasi dari saya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pada kalian semua, para pejuang keluarga. Tetap sabar, Mbak. Yakin. Sabar itu subur. Sabar itu makmur. Itu prinsip dari saya. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, Anda dan saya bahagia. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.